di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Lagi zamannya menurut orang-orang indigo. Iya, Atau indigo ya, Pak. Atau peramal-peramal kan mereka meramalkan tahun ini banyak artis yang cerai. Kenapa itu, Pak? Nah itu banyak yang pisah gitu katanya. Dan perpisahan itu karena ya berbagai macam hal. Apa karena merasa itu bukan pasangan jiwanya, Pak? Banyak yang beranggapan seperti itu. Nah ini kan yang jadi menarik ini kan ada istilah pasangan jiwa itu kan. Iya. Berarti kan ada pasangan fisik. Yang menikah ini kan fisik. Nah. Kenapa ada istilah pasangan jiwa, Iya. Pak? Kok enggak kita bikin istilah pasangan pikiran gitu? Nah, Kan iya. biar ada lagi kan. Iya. Misalnya gitu kan. Oh, Evi senang baca buku. Saya juga senang baca buku. Ini kan pikiran kan. Iya. Nah, kan? Kenapa enggak itu dikatakan pasangan pikiran gitu? Ya kan, kalau sama-sama senang dengan budaya gitu, itu kan pikiran yang senang kan. Evi senangnya ngopi. Nah, ada laki-laki yang senang ngopi, Berarti pasangan rasa. pasangan rasa. Nah, definisi pasangan jiwa ini kan bingung kan, apa yang disukai jiwa itu? Iya. Ya kan? Ayo coba kita pikirin, misalnya punya hobi yang sama. Pasangan hobi. Ya kan, punya kesenangan ngopi bersama karena rasa kopinya sama-sama dirasakan cocok gitu kan. Iya. Pasangan rasa. Pasangan rasa. Nah, terus piye? Pasangan apa lagi ya contohnya ya? Yang dia sama-sama di hobi sudah, makan sudah kan kebanyakan itu kan. Sama-sama senang pengetahuan, senang traveling ya. Pasangan rasa kan, karena perasaan yang sama. Ya definisinya tadi pasangan jiwa itu yang gimana coba? Padahal jiwa sendiri definisinya sendiri belum jelas ya Pak ya? Definisi sampai sekarang juga belum jelas karena ada yang bilang roh itu sama dengan jiwa, ada yang membedakan roh tidak sama dengan jiwa. Kan bingung kan? Iya, tapi saya ada cerita ini Pak. Ini real. Iya, ini real. Tapi saya disclaimer ya Pak, ini cerita salah satu teman saya. Ya, maksudnya kan ini dialami oleh seseorang gitu Iya, kan? dialami oleh seseorang. Dia merasa menemukan pasangan jiwanya. Sementara dia sudah menikah. Artinya pasangan badannya ini sudah punya Pak. Dalam sebuah pernikahan, kemudian dia bertemu dengan seseorang, kemudian dia merasa ini bukan pasangan jiwanya. Ini fenomena apa ini Pak? Dan banyak yang terjadi seperti itu ya? Yang saya yang ditemuin sih, gitu. saya nggak cuma dengar dari salah satu teman aja Pak. Beberapa teman. Kalau di grup kan ada grup tuh, Pi. Iya. Grup. Saya pernah lihat masuk di beranda itu kan karena grupnya dibikin terbuka kan, grup soulmate gitu. Ya sharingnya adalah dia menemukan itu gitu. Dan banyak yang sharing seperti itu. Disebutnya soulmate sih Iya. Pak. Dan itu akunnya mungkin bukan akun bener ya. Iya. Karena mungkin supaya nggak ketahuan pasangannya. Iya. Jadi dia cerita bahwa dia menemukan itu. Nah ini fenomena banyak terjadi di sekitar kita, mungkin dialami oleh teman-teman kita, dan karena itu fenomena, maka sebetulnya kan kita nggak tahu apa yang mendasari atau latar belakang itu terjadi. Itu kan sebenarnya kan kita nggak ngerti karena beberapa hal yang kita lihat mungkin saja ada latar belakang. Iya pasti ada Iya yang kan? melatar belakangi Pak. Betul, ada yang melatar belakangi. Ini kan sebenarnya kan kita nggak tahu. Jadinya kita bisa melihat fenomena ini fenomena unik kan. Ya uniknya itu kenapa kok ada yang berani mengatakan dengan absolut gitu kan, bahwa dia menemukan pasangan jiwanya dan berpisah dengan pasangannya. Iya. Lalu mengatakan itu menemukan pasangan lagi kan gitu. Nah ini yang perlu kita tanyakan bareng-bareng, perlu kita
kita mengkritisi pikiran kita sendiri, apakah itu merupakan pembenaran atau itu dianggap sebagai kebenaran? Ya, menurut yang Melakukan ya itu adalah kebenaran, Pak. Kebenaran saat itu, makanya berani memutuskan untuk berpisah dengan pasangan yang tadi dalam pernikahan, kemudian memilih untuk dengan si pasangan jiwa ini tadi, sampai melabeli ini pasangan jiwa saya. Iya, iya. Nah, yang melatar belakangi mungkin ada yang sama tadi, saya juga maksudnya tidak menanyakan detail apakah ada kesamaan, mungkin kesamaan visi misi mungkin, Pak, kesamaan hobi. Kalau kesamaan visi misi, kenapa dulu waktu mau nikah itu nggak bikin lamaran ini kerja ya? Jadi kan tahu visi misinya kan. Oh, aku mau melamarmu. Oh, visi misimu apa saya gitu jadi kan? tambah bingung ya. Bener deh. Saya jadi tambah bingung. Persamaan hobi, pasangan hobi. Persamaan pikiran, pasangan pikiran. Tadi saya udah pas persamaan visi misi mau ngelamar kerja. Saya tambah bingung. Iya, harusnya kan gitu kan. Oh, kita mau nikah nih. Yuk kita samain. Ini tulis kan visi misiku. Kan dicocokin. Baru ketahuan kan. Pak. Oh, nggak cocok nih visi misinya gitu. Lah ini buruh di tengah jalan mengatakan nggak cocok visi misinya nih. Ini agak inian ya. Setelah di tengah jalan dijalani nggak cocok karena visi misinya nggak satu. Nggak satu. Makanya kan yang perlu kita pertanyakan kan, kalau itu terjadi di tengah jalan, latar belakang apa yang membuat hal itu terjadi? Iya, Pak. Apakah merasa tidak cocok? Nah, tidak cocok itu karena masa apa kan? Apakah karena bosan? Apakah karena merasa hambar gitu, sehingga memerlukan tantangan baru? Berarti lebih ke tidak mengakui ya, Pak, keadaan yang sebenarnya sehingga mencari pembenaran, begitu nggak, Pak? Ya, atau dia tidak bisa merawat hormon. Kalau kemarin kan kita bilang merawat hormon kan, iya kan? Jadi yang bisa merawat hormon itu hanya dalam pernikahan, apa gimana, Pak? Makanya kan kalau kita bisa merawat hormon, mungkin kasus-kasus kayak gitu kan tidak terjadi. Atau hormonnya tidak sama. Nah, alasannya itu ya, hormon kita sudah nggak cocok gitu-gitu. Enggak juga. Berarti pernikahan hormon ya. Jadi gimana? Tapi setidaknya kan coba kita lihat kalau kita ini beremosi. Iya. Ini kan masalah hormon. Tergantung trigger, misalnya ada peristiwa kemudian mempengaruhi hormon, salah satu hormon, dan hormon itu mempengaruhi emosi. Iya. Atau kita emosi duluan karena peristiwa, emosi itu mengeluarkan hormon. Nah, kan bisa kan? Iya, Pak. Hubungannya sama pernikahan adalah merawat hormon itu gimana? Nah, misalnya ini dua pasangan nih. Kemudian dua-duanya itu kekurangan kortisol. Kekurangan endorfin. Hormon bahagia kan? Iya. Lah bukannya kalau dalam pernikahan kita bisa menaikkan hormon bersama-sama? Kan seharusnya kan? Iya, bisa seharusnya menaikkan kan? Nah, makanya ini kan karena terjadi karena nggak bisa merawat hormon tadi. Jadi apa karena waktu hormon endorfinnya naik turunnya nggak sama? Gimana, Pak? Gimana? Nah, iya kan? Kalau misalnya dua-duanya ini kekurangan endorfin. Iya. Yang ini fokus kerja gitu. Jadi kan yang naik kortisol sama adrenalin kan? Iya. Kan nggak ada sukacita. Nggak ada rasa senang di dalam rumah gitu karena dia kekurangan endorfin. Nah, kalau dia tahu misalnya aku lagi bosen nih, atau ini suasananya kok lagi bosen ya, kalau dia sadar, kita sama-sama kekurangan endorfin. Kan enak kan? Ya kan? Yuk kita produksi endorfin, misalnya gitu. Iya, sama-sama. Ya. Atau kekurangan tantangan, misalnya pekerjaan kedua-duanya itu nggak penuh tantangan, cuma di rumah, nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, adrenalinnya nggak keluar kan? Iya. Nah, ketika tantangannya berkurang, kalau itu dirasakan, maka kan bisa sepakat, kita lagi kekurangan adrenalin nih. Iya. Nah, jalan keluarnya kan ada. Kan yang jadi masalah kalau tidak menyadari ada peran hormon di sana, sehingga rasa tertarik itu musnah, atau rasa senang itu musnah karena pengaruh hormon. Nah, kalau pengaruh hormon, maka kemudian pasangan jiwa itu hanya sebagai pembenaran ketika hormon yang berkaitan dengan rasa senang, rasa tertarik, gairah
Itu sudah mulai turun ya? Itu sudah mulai turun. Atau bahkan kemudian kalau dibilang birahi. Birahi ini kan hormon kan? Iya. Makanya teman-teman setuju nggak kalau birahi dan cinta itu dua hal yang berbeda? Saya sih setuju, Pak. Jadi kalau seseorang melakukan hubungan seks itu karena birahi atau karena cinta? Birahi, karena mau naikin endorfin kan? Bisa jadi kan gini kan, loh berarti kalau memang birahi sama cinta itu tidak berhubungan, bagaimana orang yang saling mencintai gitu? Loh bisa kan, orang saling mencintai bisa menghasilkan birahi. Iya. Dan orang yang birahi bisa tidak melibatkan cinta. Iya. Iya kan? Jadi kan cinta sama birahi kan berbeda. Ya orang beli. Iya. Itu kan tidak melibatkan cinta. Tapi toh buktinya birahi bisa. Bisa. Berarti birahi tidak selalu melibatkan cinta. Jadi tujuannya membeli adalah jelas birahi. Untuk menaikkan endorfin ya. Birahi kan? Iya. Kebanyakan beli kemudian endorfinnya banyak gitu. Enggak juga. Sepertinya ada pesan khusus yang disampaikan. Kebanyakan birahi malah endorfinnya nggak keluar. Stres bayar. Apalagi bayarnya pakai kartu kredit kan. Shopee Pay Later. Nah, ada nggak itu yang pakai Shopee Pay Later? Kan malah pusing, nggak dapat endorfin, yang dapat kortisol, stres kan? Karena mikirin utang. Boleh ketawa dulu nggak? Endorfin di awal, kortisol waktu bayar. Endorfin sama kortisol lebih tinggi kortisol. Ya. Makanya itu kan jadi kalau sampai mana tadi malah? Ya kalau kita menyadari itu gitu gimana Pak? Kalau kita menyadari hal itu maka nggak usah banyak beralasan. Iya kan, kalau memang misalnya kalau memang sudah nggak bisa diapa-apain juga ya nggak usah pakai alasan sama perkawinan jiwa. Perkawinan jiwa. Kan ada satu kisah, tapi karena ini kisah nyata. Ya, Kisah nyata. Jadi ada seorang wanita yang menunggu pasangannya itu 1000 purnama. 1000 bulan. Berarti 1000 bulan itu kalau bagi 12 ya kira-kira 65 tahun lah. Iya, sekitar 60-an tahun Pak, iya. 65 tahun. Padahal dia nikah sama suami yang ditunggu 1000 purnama itu umur 45. Dia nunggunya 65 tahun. Berarti masih kurang gitu Pak? Sebelum kehidupan sekarang berarti sudah terjadi pertemuan. Itu menurut ceritanya kan. Nah, dikejarlah itu Sahibul Hikayat. Dapat wangsitnya bahwa jodohnya itu ada di mana, itu di sebuah pura. Jadi dia datang ke sebuah pura di Bali, kemudian dia seperti mendengar suara, jodohmu ada di sini. Itu suara batin atau suara pikiran itu Pak? Suara keinginan. Nah memang suara pembenaran. Memang pinginnya gitu kan kalau saya. Keinginan. Makanya kalau saya bilang ya suara keinginan, nah pinginnya gitu kok. Nah, kenapa kok saya bisa bilang suara keinginan? Mungkin banyak yang miss di cerita ini, tetapi karena saya detail memperhatikan, jadi saya tahu missing ceritanya. Jadi gini, oke, jadi gini, ini pada enggak. Jadi gini. Sebelum pertemuan di pura yang dinyatakan 1000 purnama itu, tempat yang sakral itu tadi ya Pak. Sakral itu kan sebelumnya wanita ini melakukan kunjungan ke Bali untuk menemui temannya, naik travel. Ya kan, naik travel, kemudian sampai di satu tempat. Temennya yang ditemui itu ternyata membawa teman. Dikenalkan. Karena dia sempat bilang kenalan pertama itu nggak ada rasa apa-apa loh. Ya karena kan baru sampai terus dikenalkan, masih ngantuk. Nah artinya kan ada data. Data bertemu dengan laki-laki lain yang saat itu dia mengatakan nggak ada rasa apa-apa. Itu kan data. Ketemu ini mukanya ini. Oke, setelah lupa 3-4 bulan dia balik
melawat ke berbagai macam makam di Solo. Iya. Nah, di makam itulah dia mendapatkan Suara-suara perintah bahwa jodohmu ada di Bali. Akhirnya balik lagi ya Pak? Akhirnya balik lagi ke sana. Nah, si laki-laki juga mengalami hal yang sama. Mendapatkan wangsit dari sana bahwa jodohmu ada di tempat itu, yang tempat si wanita itu tinggal. Nah, ini kan ada data sebelumnya. Jadi, yang tidak dia sadari. Itu Pak, missingnya gitu gimana yuk? Ketertariknya itu saat pertama bertemu. Saat pertama bertemu itu kan data. Yang kemudian memang ada kemudian kalau orang dulu itu pacokan itu apa ya nama Indonesia tuh? Dipacok-pacok kayak gitu loh kalau dijodoh-jodohkan. Dijodoh-jodohkan. Nah, kan teman-temannya udah nikah aja. Oh iya. Cocok loh, kan sama-sama duda, sama-sama janda gitu. Iya. Kan dipacok-pacok gitu. Iya. Nah, ini kan satu masa atau satu proses yang tidak dia sadari. Iya. Oh iya, waktu pas cerita itu kan bilang, oh ini teman saya loh. Ini, nah tapi karena ini menarik, tahan dulu, Vi. Ya, Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu.